Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan menghidupkan majelis ta'lim di setiap malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Selasa dan Rabu malam ini. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang ulun muliakan, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke 12 kah? 12 lah. 13 lah. Malam yang ke-13 bulan Sya'ban. Nah, di mana pada malam hari ini ulun ingin menyampaikan fadilah atau keutamaan di bulan Sya'ban. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setiap malam nisfu Sya'ban kita selalu disanjurkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut, karena hadis Nabi ada mengatakan barang siapa yang bisa menghidupkan 5 malam, ya, niscaya masuk surga bi ghairi hisab. Siapa yang kawa menghidupkan 5 malam tersebut masuk surga bi ghairi hisab. Artinya tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa langsung masuk, begitu bangkit dari kubur dan diberikan pakaian langsung betunggangan borok langsung ke surga. Itu ujar Abah Guru Sukumpul. Di antaranya yang 5 malam itu ialah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuhnya pada malam Jumat ini.
Nah, memang dianjurkannya itu kita menghidupkan malam itu semalaman suntuk amun kawa. Dihidupkan. Kayak apa menghidupkannya? Itu dengan cara beribadah pada malam-malam tersebut. Nah, diantaranya kita biasa sholat maghrib berjamaah, ya kah? Sholat maghrib berjamaah. Nah, biasa berarti malam ini Sya'ban itu masjid ini penuh, ya kalau hibak sampai keluar-luar. Padahal sebelumnya lewat-lewat aja ya, kosong aja masjid, ya kan, paling 2 saf paling banyak. Nah, pada malam itu berlimpah ruah manusia, ya kah? Nah, ya alhamdulillah juga, ya kah? Kemudian yang kedua lagi malam 2 hari raya, ya kah? Malam hari raya haji, malam hari raya fitri, ya kah? Raya fitrah dan raya haji. Nah, itu juga dianjurkan menghidupkan malam-malam tersebut. Kemudian itu 2 sudah 3 lah. Yang keempat malam tarwiyah, malam 8 bulan Zulhijjah. Nah, itu dianjurkan kita menghidupkan malam itu. Dan yang terakhir yang kelima malam Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita dianjurkan amun kawa menghidupkan samalaman suntuk, amun kawa. Amun kada kawa bang, ya minimal, ya kan? Minimal nih kita sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan juga subuh berjamaah. Subuh nih yang penting benar, ya kah? Karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah ini sama dengan menghidupkan samalaman suntuk. Itu hadis Nabi. Sholat subuh berjamaah berarti itu minimal, ya kan? Minimal. Artinya paling kada benar. Nah, itulah 5 malam itu tadi yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Dan barang siapa kau menghidupkan malam-malam tersebut, insya Allah masuk surga bi ghairi hisab. Ya. Kemudian lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Abi Hurairah nih. Abi Hurairah ini ngaran sidin Abdurrahman, ya kan? Abi Hurairah bapak kucing. Kenapa jadi disebut bapak kucing? Karena sidin ini rajin memelihara kucing. Baju sidin ini ganal, kasihan membuat kucing. Abu Hurairah ngaran, ya kah? Dia ngaran sidin Abdurrahman. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataniya Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Wa qala, ujar Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Wa qala, ujar Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Pada malam ini, malam nisfu Sya'ban adalah dibukakan padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Faqum wa sholli, maka bangunlah dan sholatlah, ujar Jibril. Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, dan angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Jibril, wahai Jibril, ma hadzil lailah,
Malam apa garang malam ini? Malam apa? Ujar Nabi. Faqala ujarna Jibril, hadhihi lailatun yuftahu biha salasumi'ati babin minar rahmah. Pada malam hari ini dibukakan padanya 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmat dibukakan. Nah, pada malam nisfu Sa'ban itu juga catatan kehidupan kita selama setahun itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Ini catatan si anuna selama setahun. Ya kah? Makanya kita pada malam nisfu Sa'ban itu disuruh setelah sholat maghrib membaca Yasin. Sebelum membaca Yasin kita disuruh dulu meminta ya kah hajat kita apa dalam membaca Yasin tuh. Nah, diantaranya kita minta panjangkan umur, ya kah, supaya umur kita nih panjang. Apakah panjang maksud panjang itu yang asal 50 jadi 100 kah? Kada, ya kah? Maksud panjang di sini kualitasnya itu nah berbobot, ya kah? Kualitasnya isinya, ya kah, walaupun umur pendek, namun isinya padat. Ya kah? Isinya padat. Timbang umur yang panjang tapi kosong isinya. Panjang umur tapi banyak tabuangnya di dalamnya, waktu itu tabuang-buang ya kah? Kada ada isi ibadah, ada isinya hanya pokoknya lain daripada ibadah, ya kah? Lain ibadah isinya. Nah, itu kita rugi, ya kah? Rugi kita. Karena dunia ini hanya, kita di dunia ini hanya sementara. Satu mat nang kaya orang asing, ya kah? Satu mat aja artinya cagar bulik ke kampung halaman. Ya kah? Kampung halaman kita ya akhirat, karena yang itu yang betul-betul kampung halaman. Di dunia ini hanya sementara, persinggahan, transit, ya kah? Ya ke orang anak ke Makkah atau ya ke transit di Jakarta satu mat aja, habis itu berangkat. Nah, itu transit karena untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kan sambungan hadis tersebut, fayaghfirullahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni li jami'i, seluruh man la yusyriku billah, orang-orang yang tidak mensyirikkan atau mensekutukan Allah akan diampuni pada malam itu. Nah, asal jangan syirik lah. Nah, jadi susunan atau orang-orang yang pada malam nisfu Sa'ban itu tidak mendapatkan keampunan, di antaranya ya satu orang yang syirik, ya kah? Musyrik, menyekutukan Allah. Tapi ingatlah syirik ini ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Nah, syirik jali itu artinya menyembah selain daripada Allah. Kemudian syirik khafi, nah ini yang ngalih nih. Syirik khafi ini ya sama samar, ya kah? Nah, itu syirik khafi. Ini ngalih sedikit, ya kah? Ini kata tasawuf urusannya. Nah, ya kah, misalnya kita sholat, ya kah? Kita merasa kita yang sholat, padahal bukan kita sebenarnya, ya kah? Bukan kita yang sholat. Kita hanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada kita yang sholat, ya kah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Semua perbuatan Allah. Artinya kita sembahyang itu hendaknya kita melihat bahwa itu adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kita yang mampu, yang kawakada, ya kah? Kita ini hanya mayat hidup, ya kah?
nama digerakkan saraba digerakkan. Itu syirik khafiyah, hati-hati. Kemudian yang kedua, orang yang tidak diampuni pada malinusuh saban, orang yang bermusuh-musuhan. Orang yang bermusuh-musuhan, ya kah? Tidak bertakur sapa, ya kah? Kada barawa, ya juga, ya kah? Kada bataguran, pemusuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang mengambil pajak. Orang yang mengambil pajak. Kemudian yang keempat, pembunuh, ya kah? Orang yang membunuh. Kemudian yang kelima, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian yang keenam, orang yang pakaiannya panjang melebihi buku lali, ya kah? Di bawah buku lali nih, tapi sombong, ya kah? Niatnya hanya untuk bermegah-megah atau sombong-sombongan. Nah itu. Kemudian yang ketujuh, orang yang suka berzina. Orang yang suka berzina. Kemudian yang kedelapan, orang yang suka mabuk-mabukan, minum-minum yang memabukkan, minum yang memabukkan, ya kah? Baik minum apa namanya? Apakah yang dihirup, pokoknya sampai mabuk teler, ya kah? Lempok kah, apa kah, kastol kah, terserah aja, ya kah? Terserah aja, pokoknya bisa dihirupnya tuh mabuk teler. Sekali sadar lagi hilang kesadaran. Nah, iya tuh tidak akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kesembilan, orang yang suka adu domba, adu asah, adu domba, ya kah? Rajin mengompor-kompori, di sini dikomporinya, di sini dikomporinya, akhirnya dua kubu nih saling berkelahi, ya kah? Bekok apa? Karena adu jontor, adu bertamparan tuh bang. Nah, itu orang yang adu domba. Kemudian yang ke-10, orang yang suka mengumpat, atau bahasa Arabnya tuh menggibah, mengumpat, ya kah? Mengumpat. Kalau peribahasa itu, ya kah? Peribahasa apa namanya? Samud di seberang lautan nampak kelihatan, ya kah? Gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Nah, mamander orang aja ya kah? Mamander kula aja ini, ya kah? Duduk di warung kita mamander kula. Nah, itu. Kemudian yang ke-11, orang yang mengerjakan riba. Orang yang mengerjakan riba. Riba, ya kah? Tahulah riba? Riba itu setiap utang piutang yang ada mengambil keuntungan. Itu riba, ya kah? Setiap utang piutang yang ada mengambil keuntungan. Lain kredit lah, lain kredit itu orang mau jual barang. Nah, ini riba, ini artinya minjam duit, ya kah? Menjamkan duit, misalnya orang karena lain buliknya, lain pada pokok anunya, ya kah? Balabih. Nah, itu riba. Kemudian yang ke-12, ya kah? Orang yang melukis binatang yang hidup. Pelukis binatang, cuman apa namanya nih, barasa mudah hidup kayak itu, nah binatangnya pelukis kayak itu tuh tidak akan diampuni juga. Kemudian lagi yang ke-13, orang yang durhaka kepada ibu bapak. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, jadi ada
hadis Nabi juga mengatakan ujar guru sekumpul ya kah, barang siapa yang membaca setelah sholat itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali ya kah, setiap sholat. Nah habis sholat membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali, itu ujar Sidin dicatat oleh Allah termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua apabila membaca itu ya kah. Berarti mafhum mukhalafah, amun kada membaca itu kita durhaka kepada orang tua. Jadi banyak berdoa ya kah, apalagi kita misalnya sudah meninggal ya kah, sudah dalam kubur, banyak mengirim ya kah berdoa Rabbighfirli ya kah. Nah kemudian lagi yang ke-14, khianat dalam usaha ya kah, khianat dalam usaha ini tidak akan diampuni juga. Kemudian yang ke-15, orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah ini juga tidak akan diampuni Allah pada malam nisfu Syaban. Kemudian yang ke-16,